ini ada, kira-kira adik-adik keluar rumah itu enak nggak? Kak Timothy biasa aja kok. Aku kalau keluar rumah ya Kak Timothy, aku gerakan dulu kaki kananku. Salah, kanan apa kiri tuh? Kanan ya? Coba dulu adik-adik, tangan kanannya mana? Hah, ada yang lupa mana tangan kanannya? Berarti Kak Timothy nggak salah. Kak Timothy, aku gerakan dulu kaki kananku untuk keluar rumah. Terus aku keluar aja Kak Timothy, santai mami, ke mall yuk mami, gitu. Atau mami aku ikut pekan lah mami, nggak usah lah aku di rumah terus, udah nggak ada yang namanya corona itu mami nggak usah takut, don't worry, be happy, gitu. Atau kamu, mami kita nggak usah keluar rumah lah mami, ini corona. Kira-kira gimana sayang? Kamu takut dengan virus corona? Siapa yang takut dengan virus corona? Mana tangannya? Gak Kak Timothy nampak. Ada yang ketinggalan tangannya di rumah? Ada yang lupa bawa tangan? Coba yang takut sama virus corona? Oh, banyak. Terus ini ada satu virus. Ada satu virus yang biasa menyerang siapa saja. Virus ini obatnya hanya satu. Kalau virus corona kan masih dicari vaksinnya ya kan sayang? Asalkan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, ya kan? Kalau virus yang satu ini dia nggak menyerang kita dengan cara yang biasa. Dia menyerang kita dengan cara yang ekstrim. Namanya virus dosa. Virus apa nak? Nggak dengar. Virus apa? Sekali lagi virus apa? Ejaan dosa kayak mana? D O S. Atau ada yang lupa karena sekolahnya udah online 9 bulan. Gimana eja dosa nak? D O S A. Dosa. Terus Kak Timothy, siapa yang bisa mengobati virus ini Kak Timothy? Kak Timothy lah ya. Kak Timothy bisa mengobatinya? Gak bisa. Terus siapa yang bisa mengobatinya? Mama bisa mengobatinya mama. Mama bisa kompres dosanya biar dosanya turun kayak demam. Kan kalau adik-adik demam dikompres mamanya gak? Biar turun. Loh, gak dikompres. Jadi dikasih obat demam. Oh iya, mama bisa kasih obat untuk dosa? Ada mama yang bisa? Atau papanya bisa gak kasih obat untuk menghancurkan virus dosa ini? Gak ada. Terus Marcel, siapa yang bisa nakku menghancurkan virus dosa? Ayo. Yes. Kita buka, ada adik-adik yang bawa Alkitab? Kalau tidak ada, yuk lihat dulu ke depan dalam kitab Yohanes 14. Terima kasih sayang. Yohanes 14 ayat 6. Kita lihat aja ya di multimedia. Ayo Om, tayangkan tolong Om. Sama-sama baca ya nak. Suaranya yang kuat. Yohanes 14 ayat 6. 2, 3, yuk. Yang pelan, yang kuat dan yang tegas. 1, 2, 3 ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sayang, kamu tahu surga? Ya Om, celing, surga itu seperti apa ya kira-kira? Ada nggak yang bisa memikirkan surga itu seperti apa? Wah, ini dia surganya. Kira-kira seperti ini nggak surga? Kira-kira sayang. Atau ada yang udah pernah ke surga turun lagi? Ada nak? Ada? Kita kira-kira ya. Kira-kira surga seperti ini. Celing, siapa yang mau ke sini? Aku angkat tangan lah kak. 5 jariku kak. Ini kak, gak hanya 1, 5. Semua mau ke surga. Papa mama gak mau ke surga. Ayo lihat papa mamanya
Semua jelas ini masuk surga, amin, dengan iman, amin. Ke surga bisa naik apa Kak Timothy? Kasih om, celing. Garuda Indonesia. Siapa yang mau ke surga naik Garuda Indonesia? Siapa yang mau ke surga naik Garuda Indonesia? Dik, naik Garuda Indonesia itu katanya eksklusif, enak loh. Kira-kira Garuda Indonesia sampai surga enggak? Benar? Enggak sampai? Enggak sampai katanya om. Ganti dia om. Ini ada di Membang Muda sayang. Kira-kira naik kereta api sampai surga enggak? Kak Timothy, kereta api jalannya lurus saja. Kapan sampai surganya? Oh ini enggak juga om. Kasih yang lain om. Cling. Alphard. Siapa yang ke surga naik Alphard? Atau Kak Timothy tanya dulu, siapa yang mamanya punya Alphard? Sekali-sekali bawa Kak Timothy ya dek. Ya sayang ya. Jangan ketawa Kak Lucy. Ini bisa bawa ke surga? Bisa nggak? Oh jelas nggak bisa. Kasih yang lain om. Celing. NMAX bisa bawa ke surga? Bisa? Maskernya tetap dipakai sayang. Jangan lupa. Ya. NMAX nggak bisa om. Yang lain om. Celing. Beca masa kini. Bisa bawa ke surga? Nggak bisa om. Sepeda. Siapa yang mau sepeda? Timothy berdoa banyak-banyak. Sepeda bisa bawa ke surga? Nggak bisa. Ada lagi om? Habis. Semuanya nggak bisa bawa ke surga. Kakak mau tanya, siapa yang bisa jawab langsung dapat hadiah. Siapa yang bisa bawa kita ke surga? Hah? Tuhan apa? Tuhan Yesus yang bisa bawa kita ke surga, benar? Ya om, kasih dulu om cerita untuk adik-adik sekalian ini. Ceritanya ya om. Audio, tolong bang dibantu audio. Audio ya. Tolong bang audio. Adik-adik boleh saksikan tayangan berikut ini. Yes. Ayo om play. Oh, belum terpasang kabelnya ya om. Nah, menunggu kabelnya terpasang, Kak Timothy akan cerita. Kira-kira sudah pernah dengar cerita tentang Zakheus ini sayang? Berarti nggak pernah nonton tayangan Kamis Ceria. Siapa? Jujur dulu. Siapa yang nonton tayangan Kamis Ceria? Sekalian ditanya. Yuk yang jujur. Wow. Ada, oh ada. Karena sayang tayangan Kamis Ceria kita ini sering disaksikan sama orang-orang timur daripada Indonesia. Jadi mereka sering komentar sama Kak Timothy, mana tayangan Kamis Ceria yang berikutnya kalau kita tidak bikin tayangan. Masakan kamu gak mau nak nontonnya? Nah, Zakheus ini dikisahkan adalah seorang pemungut apa nak? Pemungut sampah kak? Pemungut cukai. Zakheus orangnya besar? Enggak, pendek kak. Zakheus orangnya pendek kak. Satu ketika Tuhan Yesus akan melintas di satu kota yang bernama Yeriko. Sama-sama kota apa nak? Yeriko. Gak dengar? Kurang kencang? Nah, waktu Tuhan Yesus kedengaran oleh Zakheus akan melintas di satu kota yang bernama Yeriko, si Zakheus cepat-cepat lari. Untuk apa dia lari Kak Timothy? Dia rindu melihat orang seperti apa si Yesus itu. Kamu rindu gak sayang melihat orang seperti apa Yesus itu? Aku rindu Kak Timothy melihat Tuhan Yesus itu kayak mana Kak Timothy? Tuhan Yesus itu ganteng atau Tuhan Yesus itu mirip papaku Kak Timothy? Itu papanya Timothy mirip? Gak ya? Gak mirip. Nah, ketika Zakheus dia rindu melihat orang seperti apa Tuhan Yesus itu sayang, ternyata dia gak bisa.
Kenapa Kak Timothy? Karena badannya pendek sementara orang-orang banyak berkerumun untuk berkumpul melihat Tuhan Yesus itu. Ketika itu Zakeus mendapat hikmat dari surga. Dia lari dengan begitu cepat. Dia mendahului orang banyak. Dia naik ke satu pohon yang bernama pohon ara. Dia menunggu Tuhan Yesus melintas tepat di bawah pohon itu. Waktu Tuhan Yesus melintas tepat di bawah pohon itu, Tuhan Yesus berkata, Zakeus! Nah, yang terkejut ini gak dengar Kak Timothy dari tadi. Zakeus langsung merespon, wow, Tuhan mengenal namaku, dia panggil aku Zakeus. Kalau saat ini Tuhan panggil seperti ini, Kak Timothy. Kira-kira Kak Timothy nangis atau Kak Timothy senyum? Nangis. Tuhan, atau senyum? Senyum. Tuhan Yesus kenal namaku. Tuhan Yesus katakan apa? Turunlah, aku mau menumpang ke rumah. Tetapi banyak orang-orang bersungut-sungut, berkata satu dan yang lainnya, Tuhan, dia orang berdosa, jangan menumpang ke rumahnya Tuhan. Dia suka cakap kotor Tuhan, itu temanku itu yang rambutnya itu keriting Tuhan, yang kulitnya itu hitam Tuhan, yang matanya itu sipit Tuhan. Dia suka berkata-kata kotor, gak usah ke rumahnya Tuhan, gak usah. Dia suka bohong sama mamanya Tuhan. Waktu belajar ya Tuhan, dia gak belajar sungguh-sungguh. Om Timothy, tolong audionya. Malahan dia sering waktu belajar online, dia gak sungguh-sungguh. Dia malah sering main satu aplikasi ini. Tunggu ya sayang. Ayo Om, sini Om. Dia malah sering main satu aplikasi ini. Aplikasi apa Kak Timothy? Yang hari ini anak-anak sering nyanyikan. Waktu mamanya tanya, udah selesai PR-nya nak? Sedikit lagi mami. Ternyata dia ulangi lagi. Kak Timothy tanya, siapa yang sering kayak gitu? Jangan tunjuk-tunjuk temennya. Aku Tuhan. Iya. Ngaku dong sama Tuhan, gak sama Kak Timothy. Atau Yesus bertemu Zakeus, yang kalau anaknya bilang, Mama, bantu aku baca ayat firman Tuhan Mama. Ternyata mamanya lagi main yang ini. Kira-kira dosa ini Tuhan tahu nggak? Tuhan kan nggak milenial Kak Timothy. Tarik sih semongko. Tuhan nggak milenial Kak Timothy, nggak ngerti Tuhan. Kira-kira sayang, kamu sering nggak melakukannya selama belajar online? Coba ya. Semuanya tutup mata adik-adik. Ya, Kak Timothy sekarang tanya. Yang sering waktu belajar online main TikTok angkat tangan. Tutup mata. Wah, kok dibuka sih matanya? Oh, ada yang ngaku. Turunkan matanya. Turunkan matanya, tangannya. Turunkan tangannya. Kak Timothy sekarang tanya. Yang kalau kamu minta diajari mamanya sering main TikTok, kalau kamu minta ajari coba angkat tangan. Yang mamanya sering main TikTok, waktu anaknya minta diajari angkat tangan. Bapak Ibu nggak memberitahukan dosa ya. Tapi dengan kondisi milenial sekarang, memang seperti itulah dosanya. Terus kamu kira Tuhan Yesus tahu nggak kamu itu berdosa? Kamu bohong, waktu kamu kerjakan PR ternyata kamu main TikTok, tarik si semongko. Kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak? Tahu nggak?
Kita nyanyi dulu biar gak lupa dengan lagu sekolah minggu. Yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mana suaranya? Sekarang bangkit berdiri dulu dari tempatnya. Ada tangannya di bawah. Yang kenceng suaranya ya. 2, 3 ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat, yes. Waktu Tuhan melihat kamu melakukan dosa itu, kira-kira Tuhan sedih nggak? Tuhan nangis nggak? Nangis. Sekarang coba duduk dulu adik-adik yang tersayang. Waktu Tuhan menumpang di rumah Zakeus, orang-orang banyak menghakimi dan berkata, Tuhan dia berdosa, gak usah menumpang ke rumahnya. Waktu kamu melakukan dosa, kira-kira Tuhan mau gak menumpang di hatimu? Mau gak? Mau gak? Gak mau. Zakeus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku orang berdosa. Setengah dari hartaku aku akan berikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Lalu Tuhan berkata apa? Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Waktu kamu main TikTok tarik si semongko, kamu terhilang sayang. Terhilang dari pandangan Tuhan. Tapi waktu kamu berkata, Tuhan aku janji aku gak mau lagi lakukan itu Tuhan. Kira-kira Tuhan katakan gak terjadi keselamatan di dalam hidupmu? Terjadi gak keselamatan? Asal apa? Mengakui virus tadi yang namanya dosa. Nah Kak Timothy, kayak mana cara ke surga tadi Kak Timothy? Yang pertama, yuk akui dosanya di hadapan Tuhan. Janji, gak lakukan dosa lah, gak lakukan kebohongan lah, gak lakukan kejahatan lah. Tapi apa yang dilakukan aku? Baik. Terus rajin baca firman, terus rajin berdoa, terus mau dengar-dengaran akan orang tua. Kak Timothy jalan ke surganya kayak mana? Nah, karena abangnya sudah berusaha keras, saksikan dulu tayangan Zakeus. Ayo Om. Bisa Om? Oke? Lihat ke depan ya sayang. Nah,
Zakeus tadi dia mau mengakui dosanya. Hari ini Kak Timothy gak tahu kamu sering melakukan dosa apa sama mama sama papa. Tapi ketika kamu mau mengakui dosamu dan tidak mengulanginya lagi, maka kamu akan bisa berjalan bersama dengan Bapa menuju surga yang kekal. Kayak mana caranya? Ini dia caranya. Yes. Ada dua jurang pemisah antara surga dan neraka. Kalau hari ini kita berada di bumi ini, kita masih berada dalam berbagai macam pencobaan, sayang. Pencobaan apa, Kak Timothy? Mungkin kamu melihat ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang lapar, ada orang-orang yang miskin. Tetapi di surga nanti kita nggak merasakan itu semua. Kayak mana jalan ke surga tadi? Apa bisa naik pesawat, naik kereta api, naik odong-odong, naik bus, naik Nmax, naik Alphard, naik Scoopy, naik Honda Jazz, naik kuda, naik kaki? Bisa nggak? Enggak. Untuk menyambungkan antara bumi dan surga, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan yang hari ini kita rayakan ulang tahunnya. Waktu kamu mau mengaku dosamu, waktu kamu mau mengaku dosamu, waktu kamu mau mengakui semua kesalahanmu, maka Tuhan Yesus akan berkata kepadamu, apa bacaannya, sayang? Ada yang bisa baca? I love you. Aku mengasihimu dan aku menjadi jalan dan jembatan dari antara bumi sampai ke surga. Asal apa? Lakukan firman-Ku. Asal apa? Hidup menurut firman-Ku. Asal apa? Berjanji untuk tidak melakukan yang namanya virus apa tadi, sayang? Virus dosa. Jangan kamu kira ini milenial, Tuhan gak ngerti dosa milenial. Tuhan ngerti setiap dosa dan setiap keadaan. Yang mau janji untuk dia gak mau terkena virus dosa lagi, angkat tangan. Angkat tangan. Tutup matanya. Tutup matanya semua. Letakkan tangan kanannya di dada. Tuhan Yesus, sore hari ini anak-anak-Mu datang ya Tuhan, mengaku atas segala dosa, mengaku atas segala pelanggaran dan kesalahan. Mungkin waktu Mama tidak melihat, kami melihat tayangan yang lain Tuhan waktu kami belajar. Mungkin waktu Papa tidak melihat, kami mengerjakan pekerjaan yang lain Tuhan waktu kami belajar. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Maafkan kami di hari ulang tahun-Mu ini. Kami rindu Engkau mengubahkan kami. Kami rindu Tuhan, Kau Allah yang menguduskan kami. Kami rindu Tuhan, Kau memperbaharui hati kami, agar satu hari kelak kami bersama-sama dengan-Mu di surga. Karena hanya Engkau jalan kebenaran Tuhan, tidak ada jalan lain untuk ke sana. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami sampai di surga-Mu yang abadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun untuk-Mu Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun untuk-Mu Bapa yang terkasih. Selamat ulang tahun untuk-Mu Juru Selamat kami. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, baiknya sekarang saatnya kita akan menyalakan lilin bagi Bapak Ibu yang kami panggil dan juga anak sekolah minggu yang kami panggil harap masuk ke depan. Yang terutama kami panggilkan kepada Ibu Pendeta Sabrina Tarigan, juga mewakili pembicara Ibu Timothy, mewakili kaum bapak kami serahkan kepada Pak Samin, mewakili kaum ibu kami serahkan kepada Ibu Rohani Pasaribu, mewakili pemuda-pemudi kami serahkan kepada Bang Cinto, mewakili guru sekolah minggu kami serahkan kepada Kak Tina Utasoid, mewakili anak sekolah minggu kami serahkan kepada Arga Mutiara. Kita pujian kita. Malam kudus, sunyi senyap, Mari saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama dengan malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, indahmu Mari sama-sama kita tiup lilinnya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ditiup.
Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan juga anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, kita akan jalankan persembahan kita. Ayo anak-anak, diam tertib, duduk di bangkunya masing-masing. Siapkan persembahannya untuk Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang. hidupku jadi milik Aku anak Tuhan, aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. aku anak Tuhan Zaman sekarang hidupku jadi miliknya asik tanganku hatiku memuji Tuhan, mulutku hatiku bernyanyi bagi aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang. hidupku jadi miliknya Aku anak Tuhan, aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang hidupku jadi miliknya anakku, anakku, hatiku memuji Tuhan, mulutku hatiku bernyanyi bagi ya. Aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang. hidupku jadi miliknya Tanganku, tanganku, kakiku, memuji Tuhan. mulutku hatiku bernyanyi bagi Ya, oh, aku anak Tuhan, zaman sekarang. tak mau serupa dengan dunia Aku anak Tuhan, zaman sekarang hidupku jadi miliknya. Asli, hidupku jadi miliknya. Asli, hidupku jadi miliknya. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita, nanti doa sahabat kami serahkan kepada Ibu Pendeta Sabarina Tarigan. Kita akan pujian kita bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, wah anugerahnya Kau beri selama ini. Tuhan adakah syukurlah. Terima kasih Tuhan Yesusku, wah anugerahnya Kau beri selama ini. Tuhan adakah syukurlah. Saya undang untuk bangkit berdiri anak-anak, sama-sama katakan terima kasih Yesus. Sebab hari ini Tuhan adakah Tuhan ada
Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu perayaan Natal pada sore ini, kami merasakan ada sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan, yang mengalir memenuhi setiap kami. Tidak ada halangan bagi kami untuk tidak merayakannya Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota kami, tetapi pada sore hari ini kami bersorak-sorai, kami memuji dan memuliakan nama Allah, sebab Dialah Yesus Tuhan kami, Dialah Juru Selamat bagi setiap kami, Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam ibadah perayaan Natal ini. Dan kalau sebentar kami akan memberikan ucapan syukur kami kepada Tuhan dengan pujian penyembahan kami melalui anak-anak kami yang sudah bersiap-siap Tuhan untuk menyatakan kami cinta Yesus, kami mengasihi Yesus, kami mau memberkati Yesus dengan pujian penyembahan kami pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak kami sudah mempersiapkan diri. Untuk itu kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Setiap apa yang mereka persembahkan adalah sesuatu yang begitu indah di dalam Tuhan. Berkati orang tua kami yang hadir ya Tuhan. Biarlah senantiasa kekuatan kesehatan ada di tengah-tengah kehidupan orang tua kami, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati perayaan Natal ini di dalam bulan Desember ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas Pak Niko. Begitu juga dengan Pak Bambang, Pak Edi Prayetno ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kehidupan pemimpin-pemimpin rohani kami. Dan kami juga mengangkat kedua belah tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Kami memberkati umat pilihan-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera turun atas di tengah-tengah daripada umat-Mu. Salam Yerusalem. Diberkatilah pintu masuk dan pintu keluar-Mu. Diberkatilah tanah, udara dan air-Mu. Diberkatilah seluruh penduduk Yerusalem 12 suku yang senantiasa ada di setiap negara akan dihimpun kembali untuk bersatu di tengah-tengah Yerusalem. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub turun atas Yerusalem, atas bangsa umat pilihan-Mu. Dan berkat itu juga mengalir bagi bangsa kami Indonesia, bagi kota kami ya Tuhan, bagi seluruh kehidupan kami, orang tua kami, usaha dan pekerjaannya ya Tuhan. Semuanya diberkati dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dengan persembahan ini Tuhan, nama-Mu diperdengarkan kepada setiap umat-umat-Mu di tengah-tengah kota kami. Sehingga kota ini dimenangkan, air labura ini dipulihkan ya Tuhan. Ini kerinduan kami. Di tahun mendatang ya Tuhan, kami akan merayakan lebih lagi. Karena kami percaya Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan dan adik-adik semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi. Berkat kasih sayang daripada Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan indah daripada kuasa Roh Kudus yang melingkupi setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Yang menjadi berkat dengan perayaan Natal pada sore hari ini. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, shalom, selamat Natal. Adik-adik silakan duduk dan juga Bapak Ibu sekalian silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan acara Natal kita, acara hiburan kita pada malam hari ini. Buat adik-adik kami yang mau memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan, yuk boleh maju ke depan. Gak kita batasi ya sayang, karena memang waktunya ya nak ya. Yuk langsung, siapa sayang? Jessica, sini sayang, sini yuk.